Baik Pak Rianto, selamat siang Pak Rianto. Selamat siang. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan alam yang kurang bersahabat karena hujan yang mengakibatkan banjir di lingkungan kita. Oke. Tentunya kita bersyukur ya Pak Rianto bisa terus dalam keadaan sehat, dan saya juga sangat senang, apresiatif sekali terhadap kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu pada kegiatan praobservasi, karena saya bisa bertatap muka langsung dengan Bapak dan bermitra langsung dalam kegiatan ini, memberikan saya pengalaman yang luar biasa. Dan kegiatan ini sudah kita sepakati sebelumnya Pak ya, berdasarkan jadwal sudah kita tetapkan. Jadi kita langsung saja masuk ke kegiatan praobservasi ini. Jadi tujuan dari kegiatan observasi ini itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah fokus pada peningkatan kompetensi pendidik, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, dalam kompetensi ini tujuannya adalah dalam mendesain pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selain itu, kegiatan observasi nanti akan berpusat pada strategi dan rencana pembelajaran atau aspek pembelajaran yang hendak kita lakukan observasinya nanti dan akan kita sepakati. Nah, secara umum kegiatan supervisi akademik ini adalah tujuannya adalah untuk mengembangkan, menumbuhkan, dan melakukan pengawasan. Jadi hal-hal lain yang penting itu akan saya lakukan pencatatan mulai dari kegiatan praobservasi. Pada kegiatan observasi nanti juga saya akan melakukan kegiatan pencatatan hal-hal yang menjadi kesepakatan kita pada hari ini, dan datanya nanti akan kita bawa kembali di kegiatan percakapan pasca observasi yang tujuannya untuk memberikan umpan balik dan refleksi. Saya kira seperti itu Pak Rianto ya. Iya. Oke, sudah siap ya? Oke, kita langsung saja masuk ke sesi coaching kita. Oke, Pak Rianto, saya ingin Bapak menggambarkan secara umum gambaran keadaan siswa Bapak saat ini di kelas. Bisa Bapak gambarkan? Iya, terima kasih. Secara umum, gambaran siswa kelas 4 tahun ajaran 2022-2023, mereka yang sudah naik dari kelas 3 ke kelas 4, tentu mereka sudah mempunyai bekal yang standar bagi mereka untuk bisa dinaikkan ke kelas. Tetapi tentunya mereka mempunyai perbedaan-perbedaan dalam hal kemampuan. Ada di antaranya yang sudah bisa baca, ada yang masih mengenal huruf, ada yang masih terbata-bata, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada juga yang sudah lancar dalam hal baca, tulis, dan tentunya pasti sudah mengenal huruf dan angka dengan jelas. Oleh karena itu di kelas ini siswanya variatif sesuai dengan tingkat kemampuan dasarnya. Oke, ini sudah Bapak sampaikan gambaran singkatnya secara umum ya. Jadi melihat dari apa yang sudah Bapak gambarkan, itu strategi apa dan metode pembelajaran yang Bapak persiapkan untuk menjawab kebutuhan belajar murid Bapak di kelas itu seperti apa? Iya. Untuk menjawab kesiapan pembelajaran di kelas, saya sudah membuat RPP, kemudian juga menggunakan alat peraga, strategi, metode berdasarkan minat dan bakat dari setiap pribadi siswa yang memerlukan pendampingan secara utuh. Oke.
apa tujuan dan indikator keberhasilan yang Bapak harapkan dari kegiatan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai melalui pertemuan di kelas, yang pertama itu adalah bisa bermain peran. Anak-anak yang bisa bermain peran juga bisa mendeskripsikan apa yang menjadi peranannya dalam sebuah diskusi atau cerita. Kemudian dalam diskusi berbagi pengalaman juga bisa mengembangkan ide-ide yang ada di dalam sebuah bacaan ataupun hasil pemikiran dari individu tersebut, anak tersebut yang mendapat bimbingan untuk terus dikembangkan. Jadi apa yang sudah Bapak persiapkan ini untuk kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas ini? Untuk persiapan, saya sudah membuat pemetaan bagi anak-anak kita yang mempunyai kebutuhan pendampingan secara khusus, bagi mereka yang masih terbata-bata dalam hal pengenalan huruf-huruf, maka Bapak dampingi mereka untuk mengenali huruf-huruf itu. Demikian juga bagi mereka yang sudah lancar untuk terus dikembangkan dan dipertahankan. Gitu. Di sini sudah Bapak gambarkan tadi ya secara umum keadaan siswa Bapak, strategi metode apa yang Bapak sebutkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Bapak tadi ya sudah Bapak sampaikan. Di sini apa sih yang dapat membantu Bapak dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Yang sudah saya lakukan selama ini, saya sudah bisa membuat RPP, alat peraga, tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini saya dapatkan melalui dukungan dari kepala sekolah, teman-teman sejawat, dan dari sumber-sumber lain. Oke. Selain dukungan yang sudah Bapak sebutkan, apakah Bapak membutuhkan dukungan lain selain yang Bapak sebutkan itu? Iya, tentunya saya juga secara khusus ingin mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai supervisor di kelas. Oke. Jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan barusan, di area manakah yang bagi Bapak perlu dilakukan observasi nanti? Bagian yang perlu mendapatkan observasi bagaimana cara saya untuk membimbing siswa yang mempunyai keterbatasan tertentu dalam hal pengenalan huruf-huruf angka, baca, tulis, dan hitung, agar lebih bisa dilakukan secara intens. Oke. Jadi kita ini kan tidak punya waktu banyak gitu Pak ya untuk kegiatan persiapan ini. Jadi karena tadi sudah cukup jelas dipaparkan oleh Bapak, jadi kapan ini kegiatan observasi ini bisa kita lakukan? Saya kira untuk kegiatan observasi ini barangkali besok sudah bisa dilakukan sehubungan jam pelajaran kita dimulai besok jam 7.30 karena di saat musim Ramadan. Oke. Jadi anak-anak jam 7.30 itu pasti sudah siap, dan saya juga siap untuk menerima tamu di kelas saya.
Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ini kita sudah sepakat ya besok dilakukan kegiatan observasi. Saya mengingatkan kembali bahwa saya akan melakukan kegiatan pencatatan khususnya di bagian area yang ingin Bapak kembangkan tersebut ya. Jadi dari hasilnya nanti akan kita bawa lagi dalam percakapan pra observasi, yaitu kegiatan umpan balik dan refleksinya nanti Pak ya. Oke, saya ucapkan sangat senang bisa bermitra dengan Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan walaupun singkat tadi tapi cukup tergambar dengan baik dan dapat memotivasi saya sebagai guru muda untuk terus maju dan berkembang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Mantap. Lampu listrik, iya, bolam listrik. Nah, jadi ada yang belajar tentang sains atau IPA berhubungan dengan listrik, ya. Kalau sindikat belajar tentang apa? Apa itu? Apa itu? Coba kamu baca apa itu? Mari bereksperimen dengan sains atau sains, ya. Maksudnya apa itu? Buku itu berbicara tentang bagaimana kita belajar tentang alam lingkungan kita sebagai sumber dari kehidupan di muka bumi adalah matahari. Kemudian berhubungan dengan kehidupan rumah tangga kita ada yang namanya listrik, ya. Jadi kalau berhubungan dengan sains berarti berhubungan juga dengan alam sekitar kita. Jadi sains itu sama dengan ilmu pengetahuan alam. Ya, baik, hari ini kita akan belajar ya tentang buku tema yang ke berapa ini? Yang ke-8, khususnya untuk pembelajaran 3, ya, pembelajaran 3. Nah, perlu kalian ketahui bahwa hari ini kita secara khusus juga akan belajar tentang apa yang ada di dalam bukunya Dika, dalam bukunya Tio, tentang seri dasar sains, atau juga punya sindikat tadi apa? Mari bereksperimen atau mari bereksperimen dengan sains, berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang kita akan coba kalian perhatikan. Ini ada 5 bahan yang Bapak disediakan di atas meja ini. Kalian bisa lihat kan? Ya. Siapa yang bijak di antara kalian? Yang buta? Ya, kalau tidak ada buta berarti kalian melihat 5 barang, 5 benda yang ada di kanan Bapak sekarang ini kan? Ya. Sekarang kalau yang di sebelah kanan Bapak, apa saja ini? Pemukul kasur yang terbuat dari rotan. Ya. Terus yang di sebelah kiri Bapak? Ada pulpen. Ada apa ini? Ini bukan spidol. Bukan. Tapi namanya iya, hand sanitizer satunya. Yang satunya apa? Stabilo. Nah, menurut kalian 5 macam barang atau benda yang ada di tangan Bapak ini ada nggak sih gunanya? Ada.
Ada. Nah, sekarang kalian silakan pilih masing-masing ya 5 macam barang ini. Kemudian nanti kalian tulis ya, kalian tulis atau kalian sebutkan apa sih kegunaannya ya, dan apa pula ya, apa pula bahan untuk pembuatnya ya. Kemudian ini biasa dipergunakan untuk apa saja ya. Ceritakan tentang barang-barang, benda-benda ini menurut kata-kata kalian sendiri. Apa saja yang bisa kalian simpulkan, yang bisa kalian cari tahu dari 5 macam barang ini sesuai dengan pilihannya. Silakan, Bapak letakkan di atas meja. Silakan kalian ambil satu-satu. Iya. Nah, punya si Ana ini. Nah, sekarang kalian telah mendapatkan 5 barang tadi, masing-masing dapat 1 macam barang. Kalau si Dika dapat apa? Stabilo. Ya. Kalau si Tio? Penggaris. Kalau si Jara? Ya, hand sanitizer. Kalau si Jada? Pulpen. Kalau si Natasha? Ya, pemukul kasur atau tilam. Baik. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan 1 macam barang. Untuk ini silakan kalian tulis. Ya. Kalian tulis apa saja yang berhubungan dengan barang atau benda yang sudah ada di depan kalian. Ya. Pertama, bahannya itu apa saja yang kalian tahu? Silakan ditulis dalam lembaran kertas saja. Terserah. Kalau bisa berhubungan dengan sains. Iya, IPA. Ya. Silakan. Misalnya punya si Tio, namanya penggaris. Ya. Penggaris itu atau penggaris ini terbuat dari bahan apa? Nah, kemudian gunanya untuk apa? Silakan. Kemudian kenapa penggaris itu dibuat satuan-satuan ukuran? Nah, dalam satuan ukurannya itu ada satuan ukuran yang sudah pernah kita pelajari, yaitu satuan ukuran panjang. Satuan ukuran panjang yang ada di situ kamu temukan apa? Ya. Demikian juga ini. Ya, pembersih tangan antis atau disebut tadi hand sanitizer. Ya, karena beberapa waktu yang lalu 2-3 tahun yang lalu bangsa kita dilanda oleh pandemi. Ya, jadi setiap orang harus memiliki alat pembersih tangan, ya, dengan tujuan untuk menghilangkan hama atau bibit-bibit penyakit yang bisa melekat pada bagian anggota tubuh kita, secara khusus bagian kanan. Seluruhnya kamu ceritakan, ya, pulpen itu terbuat dari apa
apa saja yang kamu lihat dari pulpen itu? Bahan-bahannya apa? Misalnya pulpen ini terbuat dari bahan plastik sebagai pembungkus luarnya. Nah, ya. Kemudian dikasih misalnya warna yang mencolok dengan tujuan untuk menarik perhatian para pembelinya, disesuaikan dengan usia. Nah, ya. Kalau anak kecil biasanya suka alat tulis yang warna-warni karena kesukaannya kepada warna. Ya. Tidak usah pakai hand sanitizer, cukup saya kamu menggunakan pembersih tangan saja. Kalau tidak bisa menyebutkan atau menulis hand sanitizer, cari kata-kata yang lebih gampang untuk dipahami. Ya. Lalu cari tahu apa sih isinya ini. Nah, apa isinya? Bagi yang masih belum begitu lancar untuk menulis, nanti Bapak bisa tanyakan langsung. Ya. Kira-kira apa sih bahannya? Secara lisan saja. Yang bisa menulis, yang bisa baca, silakan kembangkan apa saja yang bisa kamu tulis. Nanti bisa dibaca. Ya. Bahan kasur adalah rotan. Ya. Kenapa dibuat seperti ini? Ya, dibuat semacam melingkar dengan tujuan untuk apa? Mungkin itu memenuhi unsur seni. Ini. Nah. Ya, itu unsur seni. Ya, jadi walaupun kita belajar di apa? Iya, silakan. Enggak, kamu lihat ini kamu punya, ya. Kenapa ini misalnya ada 2 warna, kemudian ada tulisan ini. Nah, nama dari barang ini, benda ini, ya. Kemudian kenapa sih ada 2 warnanya? Nah, ya. Kamu mengungkapkan apa saja ini tutupnya, ya. Sementara yang ini apa? Nah, kemudian isinya itu apa? Ya. Untuk apa? Ya, silakan ditulis, kembangkan sebanyak-banyak mungkin. Ya. Makin banyak hal yang bisa kalian ceritakan melalui barang atau benda yang ada di depan kalian, maka nilaimu akan semakin bagus, ya. Kosakata yang kalian ketahui makin banyak, ya. Semakin banyak kosakata yang kalian bisa temukan, maka kalian akan semakin diperkayakan dengan pengetahuan baru. Sudah? Nah, tujuannya setelah kalian menulis, ya, apa saja barang atau benda yang ada di depan kalian, nanti kalian bisa
mendeskripsikan ya barang itu. Misalnya misalnya Bapak beri contoh seperti ini. Ya. Ini namanya adalah kacamata. Kacamata ini terbuat dari Kaca dan plastik. kaca dan juga plastik, katanya si Tio, dan itu benar. Kemudian kaca atau plastik ini ya, ini barang atau benda yang ada di tangan Bapak ceritain ya. Nah, terbuat dari bahan kaca dan juga plastik dengan ukuran yang berbeda. Maksudnya ada positif, ada negatif, ada min, ada flash. Ya, yang minus itu biasanya diletakkan di bawah. Ya, kacanya ada dua macam nih. Kaca bawahnya itu minus, ya. Kaca yang di atasnya plus atau positif. Bagus. Nah, gunanya ini adalah membantu Bapak untuk Lebih jelas melihat. iya, untuk menjadikan Bapak lebih jelas melihat berupa huruf, angka, dan juga senyuman kalian masing-masing. Iya. Jadi dengan kacamata ini Bapak bisa melihat dengan jelas. Apa sih Dika itu memperhatikan stabilonya atau yang lain sedang tersenyum, Bapak bisa melihat dengan jelas dengan kacamata Bapak ini. Ya. Nah, lalu mengapa Bapak pakai kacamata? Karena kita kelihatan berapa kurang. Ya, alasannya karena Penglihatan Bapak sudah kurang. penglihatan Bapak sudah mulai buram atau berkurang. Penglihatan Bapak sudah kurang jelas. Jadi harus dibantu pakai alat penglihat, yaitu kacamata. Nah, mengapa Bapak punya penglihatan yang mulai sudah kurang? Karena usia Bapak lebih bertambah. Iya. Karena usia Bapak semakin bertambah. bertambah atau semakin Tua. tua. Nah, itu ceritanya. Jadi silakan kalian ceritakan masing-masing punya kalian. Setelah itu nanti kalian bisa ya gunakan itu. Misalnya kalau ini topeng, ya namanya topeng terbuat dari campuran bahan plastik, karet, besi, ya, dan ada tintanya atau isinya. Nah, sesungguhnya topeng itu yang kita gunakan itu bukan karet atau plastik, bukan luarnya, tetapi isi dalamnya yang disebut dengan tintanya. Ya. Apa? Bukannya salah tulis, ini juga bagian dari alat untuk memberikan warna pada tulisanmu yang dianggap bukan penting, yang mendapat perhatian khusus, diberikan warna supaya menarik untuk dibaca ulang, dipelajari kembali. Ya, nah contohnya seperti ini loh.
dan warna, maka kita akan lebih tertarik untuk melihatnya, untuk memperhatikan kembali. Sudah? Belum. Kalau sudah, silakan ya, kalian diskusikan, tukar pendapat. Apa gunanya punya si A, punya si B, si C, begitu. Ya. Tulis yang bagus, kembangkan idenya, hasil pikirannya. Mungkin dari apa yang kalian lihat ada sesuatu yang baru yang bisa kalian temukan, ya. Sudah, Dika? Sudah semuanya? Ayo silakan. Nanti tulisanmu itu dibaca sebagai deskripsinya, sebagai kesimpulan apa yang dapat kamu temukan dari barang atau benda yang ada di tanganmu sekarang ini. Ya, demikian juga yang lain. Ceritanya masing-masing. Ada yang pulpen menjadi barang atau benda pilihannya, hand sanitizer, pembersih tangan, penggaris, stabilo, serta pemukul kasur atau tilam yang terbuat dari bahan apa, kemudian dibuat seperti cara melingkar, ya, seperti ular yang melingkar, dibentuk sedemikian rupa supaya bagus kelihatannya dan memenuhi syarat tulisnya yang bagus supaya kalian nanti bisa baca. Bapak mungkin juga bisa baca tulisannya. Ya, jangan terlalu kecil tulisannya, jaga ya. Bapak nggak bisa melihat. Jangan terlalu besar, ya. Seperti yang Bapak bilang itu yang sedang-sedang saja. Kayak gini kecil, Pak. Iya. Ya. Yang sejalannya pastinya bisa kalian baca. Aku bisa baca. Ayo. Sudah? Sudah. Ya. Sekarang kita mulai mau dengarkan punya si Jara dulu. Sudah. Silakan. Kamu bacakan Sudah. apa menjadi tulisan catatan kamu tentang barang atau benda yang telah kamu dapatkan itu.
Ya, pembersih tangan gunanya untuk membersihkan tangan. Selain itu apa? Untuk kalau kita tuh ya kalau dia tuh Ini terbuat dari bahan apa nih? Coba kamu ceritakan. punya anak itu ada melihat Ada lagi? Nah, Bapak menambahkan ya, ini pembersih tangan terbuat dari bahan plastik yang berisi kayu berisi jenis alkohol ya, alkohol ya, sebagai bahan untuk mematikan, membunuh virus atau bibit-bibit penyakit. Ya, itu punya si Jara. Kemudian punya si Jara sudah selesai. Sudah, silakan kamu bacakan. Yang lain dengarkan punya teman kamu si Jara, si Jada. Silakan. kegunaan pulpen adalah menulis. Pulpen terbuat dari yang luar terbuat dari plastik. Ya. Dalam pulpen terbuat dari tinta. Ya. Pulpen terbuat dari plastik, tinta, dan besi. Dan iya. Katanya pulpen itu terbuat dari bahan plastik, tinta, dan besi. Itu merupakan sebuah komponen atau gabungan dari beberapa bahan untuk menjadikan sebuah alat agar lebih bermanfaat. Namanya adalah pulpen sebagai alat tulis. Nah, kalau pulpen biasanya digunakan untuk menulis di mana? Di kertas. Kalau pulpen bisa enggak untuk menulis di papan tulis? Tidak. Kalau seandainya Bapak menulis di papan tulis, alat tulisnya apa namanya? Ya, spidol. Nah, jadi beda tempat nulisnya, beda alat untuk menulisnya atau alat tulisnya. Terus punya si Natasha. Silakan kamu bacakan. Bahan pembuatan pemukul kasur adalah bahan. Nama barang pemukul kasur. Nama barang pemukul kasur atau pemukul bahan. Ya. Guna barang untuk memukul kasur, merek perbankan memukul tempat tidur. Mengapa barang tersebut berbentuk melingkar? Mengapa barang tersebut berbentuk melingkar? Karena unsur seni. Mengapa kita menggunakan pemukul kasur? Karena kita butuh bantuan untuk memukul benda-benda untuk dibuat dengan cara melihat penting. Ya. Begini. Ada yang perlu dilengkapi atau disederhanakan. Ya. Maksudnya ini barang ya, namanya pemukul kasur atau bantal. Pemukul di sini dalam artian sebagai alat pembersih untuk membuang debu pada kasur, bantal, dan benda-benda lain yang memungkinkan. Nah, kenapa dibuat melingkar? Ya, karena itu salah satu unsur seni yang
biasanya menyertai setiap kegiatan supaya jangan orang yang menggunakannya begitu menggunakan terus dibuang begitu saja, tetapi harus untuk dikenang, diingat unsur seninya begini. Mudah-mudahan nanti si pemakainya itu mempunyai unsur seni atau mencintai akan seni. Seni itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang indah tentu akan menarik setiap orang yang melihat, yang mendengar, ya, yang apalagi yang melakukan atau yang menggunakannya, ya. Jadi itu rotan didapatkan dari mana? Dari hutan, Jadi bukan barang yang apa itu yang aneh, ya, karena didapatkan dari hutan, ya. Dan kalian kenal dengan barang itu, ya. Baik. Sekarang si Tio, punya si Tio tadi apa, Tio? Enggak. Barangnya ini apa? Bendanya apa? Yang kamu tunjukkan. Namanya apa? Ya, penggaris. Penggaris itu dibuat dari apa? Dari kayu. Gunanya untuk apa? Ya, untuk membuat garis agar garis yang kita buat menjadi lurus. Kalau kamu bikin garis nggak pakai penggaris, garismu tidak akan rapi, tidak akan lurus, ya. Kemudian kenapa di situ ada satuan-satuan ukuran berupa tulisan jarak-jarak tertentu, kemudian ada angka-angkanya di situ. Iya, jadi satuannya itu digunakan sebagai alat ukur. Nah, alat ukur apa itu? Penggaris. Bisa dibantu temannya Tio, digunakan untuk menggaris buku. Satuan ukuran panjang. Karena di situ ada satuan ukurannya, ada yang paling bawah satuan ukuran panjang apa namanya? Milimeter. Betul sekali. Nah, di situ di samping ada satuan ukuran milimeternya, ada juga sentimeter. Dan penggaris punya sitio yang terbuat dari kayu tadi, panjangnya sepanjang 1 meter atau 100 sentimeter. Ya, bagus. Nah, sekarang punya si Dika. Punya si Dika tadi apa? Ya, silakan. Apa deskripsimu? Apa kesimpulannya tentang barang yang kamu pilih tadi? Iya, baik. Nah, sekarang ini punya si Dika. Namanya tadi adalah Stabilo. Stabilo ini katanya si Dika terbuat dari bahan plastik yang kita lihat di sini ada berapa warnanya? Dua. Warna apa saja yang ada ini? Ya, hijau dan hitam.
stabilo itu, bodinya, ya. Sedangkan yang berwarna hitam itu bagian kepala yang digunakan untuk menutup isi atau mata dari stabilo itu. Kemudian tadi dijelaskan oleh si Dika, kesimpulannya Dika, idenya Dika, ya. Guna stabilo ini adalah untuk memberikan warna pada bagian-bagian tertentu dari sebuah tulisan yang dianggap sangat penting untuk diketahui atau diperhatikan. Baik, nah sekarang kita pertama-tama saya ucapkan selamat siang dulu untuk Pali. Selamat siang. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya Pali? Ya, pertama kabarnya saya menyambut baik apa yang menjadi kegiatan kita pada pagi hari ini, dan puji Tuhan saya beserta dengan anak-anak juga dalam keadaan sehat sehingga bisa turun tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Oke, itu terima kasih juga Pak Ali ya atas waktunya kesempatan hari ini. Saya dapat kesempatan untuk melakukan kegiatan observasi di kelas Bapak yang tentunya berdasarkan percakapan pra observasi yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu, dan tentunya kegiatan hari ini juga berdasarkan jadwal yang sudah kita tentukan. Nah, kita ini langsung saja ya Pak masuk ke sesi coaching. Jadi agar pembicaraan kita ini lebih terarah, kita ini fokusnya berbicara di apa gitu hari ini? Gimana? Yang kita bicarakan pada pagi hari ini berhubungan dengan kegiatan pembelajaran anak yang mencoba untuk menggunakan alat-alat atau benda-benda yang ada di sekeliling mereka agar mereka bisa menemukan ide-ide baru, kata-kata baru yang bisa dikembangkan untuk menjadi bahan yang akan dikembangkan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dari kegiatan observasi tadi, apa yang paling berdampak Bapak rasakan dalam diri Bapak, baik itu menyebut perasaan atau keadaan Bapak? Iya, terima kasih. Saya merasa sangat senang karena bisa belajar bersama-sama dengan anak, di mana mereka juga punya keinginan atau antusias dengan bahan-bahan yang sudah disediakan untuk bersama-sama dengan mereka dengan bimbingan belajarnya, sehingga mereka bisa menemukan ide-ide baru dari apa yang sedang mereka saksikan. Demikian. Oke. Dari apa yang Bapak sampaikan, dari apa yang sudah kita laksanakan pada pagi hari tadi, inspirasi apa yang timbul dari pengalaman Bapak tersebut? Saya ingin mengembangkan apa yang ada pada saya dan mengetahui di mana letak-letak kekurangan, kelemahan yang ada pada diri saya sebagai guru, demikian juga pada diri anak-anak didik saya, sehingga mendapat tempat di kemudian hari menjadi perhatian yang serius untuk bisa diperbaiki kembali. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan ya, dari perasaannya sudah Bapak sampaikan, terus hal-hal yang memungkinkan muncul pada kegiatan observasi juga membuat inspirasi bagi Bapak ya. Terus apa yang sekarang menjadi pemahaman baru yang Bapak sadari setelah kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Yang baru kita temukan, jika
belajar itu disertai dengan media, maka kemudian dengan pendekatan-pendekatan yang sangat intens, maka siswa akan termotivasi untuk terus menemukan hal-hal baru. Mungkin pengalaman-pengalaman mereka ada yang masih belum lancar menulis, tetapi ternyata walaupun mereka ada yang tidak lancar menulis, tetapi tersimpan pemikiran secara lisan yang bisa mereka keluarkan secara detail di depan kita, yang nantinya itu bisa dikembangkan lagi. Itu. Oke, luar biasa sekali Bapak Arianto ya. Berarti ada hal yang tidak terduga. Jadi selama melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu Pak ya. Iya. Oke. Jadi selama saya melakukan kegiatan observasi di kelas Bapak, itu ada hal-hal yang menjadi catatan saya. Di sini dapat saya sampaikan menjadi bahan refleksi dan umpan balik kita pada siang hari ini. Yang pertama itu ada pada aspek strategi dan pengembangan, itu saya bacakan ya. Iya. Pembukaan kegiatan pembelajaran yang hangat. Di sini saya cukup melihat interaksi yang cukup hangat dan baik antara guru dan murid. Ini merupakan penguatan pembelajaran sosial emosional juga yang masuk sudah di sini terlihat oleh saya, sehingga saya melihat interaksinya sudah sangat intens, sangat hangat, dari pembukaan hingga ke penutup tadi sangat hangat tadi hubungannya dengan siswa. Terus selanjutnya saya juga menemukan bahwa guru menggunakan media pembelajaran yang variatif, artinya sudah melakukan diferensi konten terhadap siswa. Di sini sudah sangat memunculkan minat murid juga untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak lakukan, sehingga murid dapat menuangkan ide-ide mereka dalam bentuk tulisan, dan bahkan tadi ada yang menyampaikan juga secara lisan. Terus di sini juga saya melihat murid sudah dapat mendeskripsikan tadi ya bahan atau benda dengan baik, sudah saya lihat mampu sesuai tahap perkembangan mereka sudah sangat bagus. Terus yang menjadi fokus pada observasi saya adalah membimbing murid dalam belajar. Di sini sudah saya sangat lihat muncul sekali tadi, artinya pencapaian kompetensi yang Bapak harapkan pada percakapan praoperasional sudah sangat terwujud. Di sini guru sudah menunjukkan sikap harmonis dengan hubungan yang sangat erat dengan murid. Terus selanjutnya pembimbingan cukup mengakomodir kebutuhan belajar murid. Saya cukup melihat hal itu, jadi patut saya apresiasikan untuk itu Pak. Terus yang catatan terakhir saya, hal yang paling luar biasa bagi saya selama mengikuti kegiatan pembelajaran Bapak di kelas, yaitu elaborasi dan peningkatan pemahaman siswa. Saya cukup melihat bahwa guru sangat mengelaborasi kegiatan pembelajaran dan mengembangkan pengetahuan siswa serta mengaitkannya dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi itu adalah hal yang sangat luar biasa bagi saya selama melakukan observasi tadi. Terus untuk catatan tambahan untuk kegiatan pembelajaran Bapak ini, secara keseluruhan proses pembelajarannya sudah memenuhi standar kompetensi yang hendak Bapak capai. Jadi saya sangat mengapresiasi hal itu. Dan selanjutnya guru sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya cukup melihat pembelajaran diferensiasi walaupun tidak digunakan seluruhnya, tapi ada bagian-bagian yang sudah diferensiasikan, dan tentunya ada penguatan kompetensi sosial emosional siswa juga sudah sangat nampak, sehingga saya sangat berharap hal ini benar-benar menjadi motivasi bagi saya juga sebagai observer seperti itu Pak. Jadi kita ini sudah sampai pada akhir kegiatan ini Pak ya. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan, dari apa yang Bapak juga sudah paparkan, mungkin ada hal atau kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan selain yang sudah saya sampaikan dan kita
menghadapi sebelumnya. Bagaimana Pak? Iya. Dengan berakhirnya pembelajaran ini, saya menemukan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya yang mungkin di lain kesempatan saya berusaha untuk memperbaikinya sehingga memberikan satu perubahan baru yang bisa diterapkan di kelas, dan untuk itu saya juga minta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan-rekan kerja untuk terus memberikan masukan kepada saya untuk mengurangi kekurangan saya pada bagian-bagian tertentu yang mungkin bagi saya bisa ditingkatkan atau diperbaiki kembali. Oke. Itu. Jadi lebih fokusnya adalah di hal yang Bapak masih anggap kurang tadi ya. Dapat Bapak sebutkan rinciannya, kita ambil salah satu misalnya yang menjadi fokus kita. Kekurangan yang mungkin ada pada saya itu, bagaimana caranya untuk saya bisa memberikan sesuatu yang unik, yang baru, yang menarik untuk membuka wawasan bagi anak-anak, khususnya pengenalan hal-hal baru, barang-barang baru yang bisa ditemukan di lingkungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat di mana anak-anak kita berada. Oke, dari hal yang Bapak sebutkan, tujuan yang hendak Bapak capai dari yang ingin Bapak lakukan itu apa? Tujuannya adalah perbaikan, khususnya untuk dunia pendidikan yang ada di SDN Batu Sakur, di mana merupakan tempat atau wadah bagi saya untuk mengembangkan karir dan pengabdian kepada negara. Oke. Apa sih ukuran keberhasilan yang Bapak harapkan dari apa yang Bapak sampaikan? Ukuran yang mestinya saya harus dapatkan adalah pemahaman, penemuan baru dari hasil kerjasama ini melalui bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman. Oke. Berarti hal-hal lain yang dapat mendukung Bapak selain yang Bapak sebutkan di awal tadi, adakah hal lain yang menurut Bapak dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan yang ingin Bapak rencanakan ini? Mungkin sarana dan prasarana juga ikut menentukan kesuksesan, kelancaran di mana kita harus memberikan sesuatu bagi anak di kelas. Antara lain faktor pendukung itu adalah media pembelajaran yang mestinya harus kita persiapkan. Oke, kita hampir sampai di akhir sesi kegiatan coaching kita hari ini, Pak.
Jadi melihat dari apa yang sudah Bapak sampaikan dari pembahasan yang dari hukum dan sebagainya itu yang paling potensial kapan dapat dilakukan ini Pak? Akan dapat dilakukan setelah pertemuan-pertemuan ini, mungkin melalui usaha bersama dari semua komponen yang ada di sekolah, termasuk juga dukungan dari komite Oke. atau orang tua dari siswa. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Lianto ya. Saya rasa ini sudah cukup menjadi bahan dasar kita dan saya juga saja masih sangat penasaran dengan rencana Bapak ini. Nanti akan saya undang kembali Bapak untuk berbicara lebih lanjut mengenai rencana pengembangan diri ini ke depan, sehingga dari bahan dasarnya ini nanti kita akan bicarakan lagi seperti apa detailnya sehingga lebih memberikan proyeksi terhadap program yang lebih jelas dan terarah seperti itu ya Pak Lianto ya. Iya. Oke, akhir kata mungkin dapat Bapak sampaikan dari kegiatan kegiatan observasi dan bahkan untuk khususnya untuk kegiatan kita pembicaraan kita pada siang hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Yang Bapak dapatkan sebagai kesan dan pesan sebagai guru kelas yang sudah di usia ujur, saya menyadari kekurangan-kekurangan saya. Oleh karena itu saya bisa mengatakan begini, tak ada gading yang tak retak. Artinya saya sadar banyak kekurangan, banyak kelemahan yang ada pada diri saya yang saya bisa temukan, dan semoga melalui pertemuan ini nanti saya bisa memperbaikinya. Dan untuk itu sekali lagi saya tidak jemunya, tidak pernah berhenti untuk mohon dukungan dan kerjasama yang baik dari semua elemen yang ada di sekolah, termasuk kepala sekolah dan teman-teman kerja. Terima kasih. Oke Pak, bisa ditandatangani kesepakatan ini. Iya. Baik Pak, dengan ditandatanganinya dokumen pasca observasi ini dan rencana pengembangan diri yang hendak Bapak lakukan, artinya berakhir pula kegiatan dari observasi dan pasca observasi ini. Jadi dapat saya ucapkan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas suatu kesempatan, karena bagaimanapun juga ini merupakan sarana belajar saya dan saya banyak mendapatkan ilmu dari Bapak, dan tentunya senang sekali bisa bermitra dengan Bapak dalam melaksanakan kegiatan supervisi dan observasi ini. Jadi depan saya sangat berharap agar kegiatan serupa dapat berjalan, dan tentunya untuk hal-hal yang